Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kena jeruk gak semangat ini ya. Ya, biar semangat, biar semangat. Sekali lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Al-Ustadz Haji Mashhudi Shalihin MA, baik istri beliau maupun para keluarga besar Bapak Haji Shalihin. Alhamdulillah, ini Bapak Haji Hamidi yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Dr. Andes Haji Agus Dustur SH. Dr. Andesnya salah kagak tuh ya? Salah, SH. Makanya kita SH, beliau SH ya. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Najmuddin Ma'ali Syamsuddin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Aang Kunaifi. Orang tua kita Bapak Haji Abdurrahim Rahman. Kemudian juga para guru-guru yang lain, ada Ustadz Haji Abdul Muiz MPD, Ustadz Abdul Wadud selaku MC, dan para guru-guru yang lain, para orang tua mohon maaf. Hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita sama-sama mengiringi doa untuk guru kita, keluarga kita almarhum Bapak Ustadz Haji Mashhudi Shalihin MA. Kita doakan beliau Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita bersama bersaksi bahwa almarhum min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian,
Malam ini kita dinasehati oleh beliau. Nasihat yang paling mahal adalah nasihat kematian. Kalau malam ini beliau kita iringi doa, besok kapan-kapan pasti kita yang didoain. Betul nggak? Beliau ini sakitnya sebentar, 3 hari kalau kata Pak Hasto ya. Dadanya sesek, disuruh berobat ke rumah sakit, nggak mau. Pas hari ketiga ternyata sudah keburu dijemput oleh malaikat Israil. Inilah yang disebut al-mautu ya'tika baghtatan. Mati itu datangnya secara tiba-tiba. Nggak ada yang tahu kapan kita mati. Insya Allah dengan duduknya kita di majelis zikir seperti ini akan menambah bekal kita ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Para bapak hadirin sekalian, saya secara pribadi memang dekat dengan beliau karena saya setiap bulan ngisi majelis taklim guru-guru Albina di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi sering berjumpa, sering ngobrol-ngobrol. Malam ini saya akan sebutkan 3 kebaikan almarhum. Setiap orang itu Pak pasti punya kekurangan. Pasti nggak Pak? Pasti. Siapapun dia, mau dia presiden, mau dia gubernur, mau dia kiai, mau dia ustadz, pasti punya kekurangan. Kecuali Rasulullah yang paling sempurna. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, kalau orang sudah mati nggak boleh disebut-sebut lagi kekurangannya, disebut-sebut kejelekannya, aibnya, udah nggak boleh. Yang harus kita lakukan kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut kebaikan-kebaikannya. Wakufu kata Nabi, wakufu. Jangan an masawihi. Kamu ungkit-ungkit lagi kejelekannya. Ya, manusia itu pasti punya kekurangan Pak ya. Malam ini saya akan sebutkan 3 kelebihan beliau. Kelebihan pertama, beliau ini Pak, Masya Allah, orang yang bisa menguasai dunia. Dunia di tangan beliau. Apa ciri orang bisa menguasai dunia Pak? Bisa bahasa dunia. Beliau pinter, pandai 2 bahasa dunia, Arab dan Inggris. Ini jarang-jarang orang Pak. Makanya beliau kalau terbang kemana-mana, cincai udah, gampang. Inggrisnya lancar, Arabnya juga lancar, fasih Pak. Kita kadang-kadang kan kuping kita kurang peka kalau diajak ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris Pak ya. Beliau Masya Allah. Makanya beliau kalau terbang kemana-mana udah nggak pusing. Saya kalau terbang Pak, kalau masih terbang datangnya ke negara-negara Arab, saya tenang. Lumayan dah bisa ngadepin orang-orang Arab ya. Tapi kalau saya mampir ke negara yang bukan Arab Pak, ke Turki mamanya ya, atau ke Thailand gitu Pak, jangankan jauh-jauh Pak, Singapura Pak. Bapak kalau ke Singapura emang mau ngomong bahasa kita? Nggak mau, maunya Inggris. Nah itu yang saya kagak bisa. Yes no doang bisa Pak ya. Dubai aja Pak, Dubai kan negara Arab Pak.
Kalau kita nemplok tuh Pak di Dubai, orang Dubai lebih senang ngomong Inggris daripada ngomong Arab. Masya Allah tuh Pak. Maka beliau ini dunia di genggamannya Pak. Kalau ingin selamat, lancar urusan dunia, jangan lupa kuasain bahasa dunia, Inggris. Kalau pengen lancar urusan akhirat, jangan lupa kuasai bahasa Arab. Ya. Dan orang belajar bahasa Arab Pak, kayak kita nih, ini fardu ain apa fardu kifayah Pak? Nah, belajar bahasa Arab fardu ain fardu kifayah. Ya. Kalau orang muslim apa? Fardu ain. Wajib bisa bahasa Arab setiap orang, setiap individu. Kenapa Pak? Nih kata Allah, inna anzalnahu al-Qur'ana Arabiyyan. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab Pak, nggak mungkin bisa baca Quran. Sementara Al-Quran itu wajib dibaca ketika kita sholat. Makanya kata Ibnu Katsir Pak, ayat ini nih, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan ini Pak, bahwa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab Pak, kata Ibnu Katsir apa? Bahasa Arab bahasa yang paling mulia. Bahasa Arab bahasa Al-Quran. Bahasa Arab bahasa yang paling mulia. Kemudian diajarkan kepada orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Kemudian diturunkan di bumi yang mulia, yaitu di Mekah. Kemudian dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Makanya dulu waktu saya pertama datang ke Mesir Pak, naik taksi itu, ya, di depan gasbornya itu Pak, kan orang Arab ditaruhin Quran. Saya tanya, ini kenapa Quran taruh di depan? Kata tukang supirnya di waktu itu, Al-Quran, kata dia, lughatul Quran, lughatul Arabiyah, lughatul Quran. Bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran. Wa lughatul Quran, lughatul jannah. Bahasa Al-Quran itulah bahasa surga. Jadi kalau kita pengen bisa masuk surganya gampang, maka rajin-rajinlah megang apa tuh? Al-Quran. Pegang doang bukan ya? Tadi pegang doang ya, dibaca gitu. Jaminannya jelas Pak. Jadi kalau nanti kita di surga bingung, kira-kira nanti di surga gue bisa kagak ngomong bahasa Arab ya? Di sini kagak pernah ngomong bahasa Arab. Pokoknya baca aja Quran, pasti apa? Bisa nanti. Karena dialah yang akan membawa kita mendapatkan syafaat biar kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kelebihannya. Apa Pak pelajaran yang kita ambil dari sosok beliau? Jadi kalau pengen dunianya lancar, nggak apa-apa Pak, anak kita bisa bahasa Inggris. Ya, nanti dia mau kemana, lancar. Jangan ditinggalkan juga bahasa Arab, terutama bisa baca Al-Quran. Jangan sampai kita mati, anak kita cuma bisa nangis doang di depan jenazah kita, tapi tidak bisa sedikit pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Nauzubillah. Ya, makanya kudu kita giring anak kita biar bisa membaca Al-Quran. Kalau kita nggak mampu Pak mengajarkan anak kita baca Al-Quran, taruh tuh anak kita di pondok-pondok pesantren yang memang khusus mengajarkan Al-Quran. Biar kita nanti ketika mati, minimal dia di depan jenazah kita, dia baca apa tuh? Ayat-ayat Al-Quran. Biar apa Pak? Biar kita yang mati tenang, senang melihat anak kita bisa baca apa tuh? Al-Quran. Dan ini Pak, prestasi yang paling luar biasa. Buat apa anak kita juara di bidang teknologi, juara di bidang sains, juara di bidang olimpiade ya, tetapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Nah ini nauzubillah. Ya, nauzubillah.
Maka tugas kita adalah bagaimana bisa mengajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Maka Nabi sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang mampu mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Ya, kalau kita nggak bisa, ya kita kasih orang lain, guru gitu, untuk bisa mengajarkan anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan Pak ya, dengan berpulang ke rahmatullah almarhum ini memotivasi kita, ya, terutama yang masih pada punya anak-anak belia, nah, biar bisa minimal 2 bahasa tuh Pak, bahasa Arab, bahasa Inggris Pak ya, biar nanti ketika mau kemana-mana tenang, aman Pak ya. Kemudian yang kelebihan yang kedua Pak, beliau ini Pak termasuk orang yang sangat berbakti dengan orang tuanya Pak. Beliau ini punya program Pak, haul keliling dari masjid ke masjid, haul orang tuanya itu. Haul terakhir kemarin saya diundang di masjid apa namanya? At-Thohir, ya, punyanya Erick Thohir, dekat ya, di dekat Depok itu Pak. Nah, saya datang ke sana itu. Ternyata haul kemarin itu kalau nggak salah itu haul yang ke-18. Ya. Jadi beliau itu Pak punya majelis taklim ibu-ibu di An-Nur. Nah, jamaahnya itu ditarik Pak, dibawa. Terpindah ke masjid ini, tahun depan pindah ke masjid ini, tahun depan pindah ke masjid. Nah, kemarin terakhir itu saya diundang di Masjid Torik gitu ya. Itu yang ke-18 haul almarhum Bapak Haji Solihin. Ya. Ketika saya tanya, guru, ngapa sih haul pakai dibawa-bawa ke mana-mana itu orang? Saya pengen banget katanya ya, biar bisa berkunjung ke masjid ini, masjid ini, masjid ini, sampai ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya kan? Jadi dari masjid ke masjid begitu Pak, dari Baitullah ke Baitullah begitu Pak. Ternyata itu Pak, bener Pak. Di akhir ajal beliau Pak, termasuk Ramadan kemarin Pak, beliau itu kalau berangkat ke Mekah tuh Pak, gampang banget, mah gampang, murah lagi Pak, murah. Dia mah punya member pesawat Saudi Airlines ya, 17 juta berangkat Pak ke Mekah, ke Turki, meter aja dia mah gitu Pak. Ya, karena cita-citanya pengen dari masjid ke masjid, terutama bisa berulang kali datang ke Masjidil Haram. Dan itu tercapai. Ya, itu namanya bonus Pak. Bonus orang berbakti sama orang tua, Allah kasih bonusnya spektakuler. Makanya bapak-bapak jangan pernah kecil hati. Kalau tenaga kita, rezeki kita, pikiran kita curahkan semuanya untuk berbakti kepada orang tua, itu pasti balasannya spektakuler. Ya, makanya perintahnya apa? Wabil walidaini ihsana. Ayat sebelumnya Pak, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan engkau sekutukan Allah sedikit pun. Kemudian berbaktilah kamu kepada Allah. Ini ayat ini Pak, 3 poin berderetan. Menyembah Allah, jangan musyrik, sama berbakti sama orang tua, berderekan Pak. Nempel gitu Pak. Artinya apa Pak? Kalau orang ibadahnya rajin, ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, infaknya rajin Pak ya, tapi sama orang tua enggak perlu Pak, maka ibadah itu sia-sia. Karena dia berentet Pak. Ya, menyembah Allah dengan berbakti sama orang tua. Atau sebaliknya Pak, sama orang tua perlu, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, juga sia-sia. Makanya disebut ihsan itu Pak. Ihsan artinya apa Pak? 1, perbuatan itu baik. Orang yang berbakti sama orang tua, beliau ajak haul ke masjid ini, beliau ajak haul ke masjid ini,
perbuatan baik. Ya. Yang kedua, ihsan itu Pak, nilainya berlipat ganda. Jadi kalau orang berbakti sama orang tua Pak, nilainya bukan sedikit, nilainya berlipat-lipat. Maka disebut oleh Allah wabil walidaini ihsana. Jadi kalau kita pengen nilai pahala kita berlipat-lipat Pak, tuh ada di orang tua kita. Makanya yang masih punya orang tua jangan diapain tuh, jangan disia-siakan. Itu nilai pahalanya besar Pak, besar. Ya, makanya kadang ada orang begini Pak, ziarah ke Banten sampai, ziarah ke Wali Songo sampai, ke Cirebon sampai, kuburan emaknya bapaknya batin dikunjungi. Ya Pak ya. Nah, padahal yang membuka kunci surga kita siapa tuh? Orang tua. Yang ketiga Pak, ihsan itu apa Pak? Ihsan itu Pak adalah apa? Dia tidak ada doa yang tidak dikabul Allah. Itu ihsan tuh. Semua doa orang yang berbakti sama orang tua itu mustajab. Buktinya almarhum Pak ya. Emang cita-citanya pengen ke Mekah mondar-mandir Pak ya. Kesampaian. Terakhir beliau berangkat di bulan Syawal kemarin. Maka orang yang pengen doanya mustajab ada di mana tuh Pak? Di orang tua. Maka tidak heran kalau Nabi bilang apa? Ridallah fi ridal walidain. Jadi kalau Allah pengen ridho terhadap apa yang kita lakukan, kuncinya ridho sama orang tua. Jadi kalau orang tua tidak ridho Pak terhadap apa yang kita lakukan, saya sering bilang jangan pernah harap kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Pak, kelebihan beliau nih. Ya, apa Pak? Beliau sudah hidup di taman surga. Ada satu riwayat Pak, datangnya dari Anas bin Malik. Kata Nabi apa? Idza marartum biriyadil jannah. Apabila kamu melewati taman-taman surga, farta'u, datanglah, singgahlah dengan tenang. Kata Nabi begitu. Kemudian sahabat bertanya, mariyadul jannah, apa itu ya Rasulullah taman-taman surga? Kata Nabi apa? Hilakud dzikri, adanya halakoh zikir, halakoh ilmu. Nah, ini Bapak duduk di taman surga. Ya. Beliau punya halakoh zikir, majelis taklim. Beliau punya halakoh ilmu, sekolahan yang di depan mata kita. Masya Allah Pak ya. Ini taman-taman surga. Jadi orang yang ingin mendapatkan taman surga, maka suruh singgah, suruh mampir, suruh datang dengan hati yang tenang. Maka dia akan masuk ke dalam taman apa? Surga. Termasuk malam ini Pak, ini nama taman surga. Jadi kalau kita rajin tahlil, rajin zikir, rajin hadir ke majelis-majelis zikir, majelis ilmu, itu bagian daripada taman-taman surga. Kita sudah mulai membuat taman surga Pak ya. Nah beliau alhamdulillah Pak, ya sudah punya taman surga. Nah ini sebuah nasihat yang sangat mahal. Makanya disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin Pak, ciri-ciri orang mati husnul khotimah Pak. Ciri-cirinya Pak ya, orang itu punya pekerjaan yang kalau dia mati pahalanya ngalir. Itu ciri-ciri husnul khotimah tuh. Kita di dunia kan Pak banyak hal yang kita lakukan. Kira-kira apa yang ketika kita mati dia masih apa tuh? Ngalir. Kita udah nggak bekerja, kita udah nggak sholat, kita udah nggak zikir, kita udah nggak berinfak Pak, tapi pahala itu terus mengalir ketika kita berada di alam kubur. Nah itu adalah orang yang ciri-ciri matinya husnul khotimah. Nah tugas kita sekarang dah yang masih hidup Pak ya, apa amalan yang bisa kita siapkan kalau kita mati pahalanya masih apa tuh? Ngalir. Nah itu kita cari deh tuh. Di antaranya apa Pak? Sodakoh jariyah, infak,
wakaf, itu Pak, ngalir terus. Ya. Kalau belum bisa, usahain Pak. Karena hidup ini sebentar. Kalau besok kita mati, kita belum punya celengan yang terus mengalir, rugi kita Pak, hidup di dunia. Ya, mumpung kita masih apa? Ada, masih sehat, maka siapkan amal yang terus bisa apa tuh? Mengalir. Ketika kita sudah apa? Berpulang ke rahmatullah. Makanya Nabi pesan, idza mata ibnu Adam, kalau kita udah mati, yang ikut 3 ilmu, dia akan pahalanya ngalir. Kalau nggak punya ilmu, berarti punya infak, sedekah, wakaf yang mengalir. Kalau ternyata itu juga nggak bisa, tugas kita yang ketiga, yang terakhir apa? Waladun soleh yad'u lahu. Itu yang harus kita cetak. Ya, biar kita punya anak yang apa? Soleh-soleh. Biar apa? Biar nanti ketika kita mati, maka itu yang menjadi pahala apa tuh? Mengalir. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang yang nggak punya anak? Apakah dia punya hak mendapatkan apa tuh? Waladun soleh yad'u lahu. Nah, disinilah luar biasanya Rasulullah Pak. Nabi tidak mengatakan ibnun soleh dalam hadis ini, tapi Nabi mengatakan waladun soleh. Karena kalau ibnun soleh itu Pak, anak boleh brojolin kita dewek. Ya. Tapi kalau waladun soleh Pak, itu adalah anak yang kita asuh, anak yang kita ajarin, anak yang kita biayain, walaupun itu anak dari orang lain. Maka redaksinya apa? Waladun soleh. Ya. Maka tugas kita tuh, kalau pengen dapat mengalir, kita harus mencetak anak-anak kita apa? Soleh dan solehah. Dan memang zaman sekarang Pak, PR-nya buat orang-orang yang kayak saya deh gitu Pak ya, orang-orang sekarang itu berat untuk bisa mencetak apa tuh? Anak-anak soleh. Terutama apa tuh Pak? Ya kayak game online Pak ya. Anak-anak rusak dengan game online. Saya yakin semua sama Pak. Tiap hari kalau di rumah pasti ngomel mulu. Lepas tuh HP, lepas ya, begitu Pak ya. HP mulu, tidur HP. Ngomong tidur apa? HP. Kapan HP? Pasti ngomel begitu Pak. Pasti itu. Ya kan? Dan sekarang juga Pak, orang lagi rame juga yang punya masalah besar. Orang-orang dewasa sedang terjerat apa Pak? Pinjaman online. Ya, pinjol. Ya. Terus juga judi online Pak ya. Kemarin saya baca itu Pak, dari PPATK itu Pak. Ternyata 160 juta orang Indonesia setiap hari transaksi judi online Pak. Masya Allah tuh Pak. Sehingga tahun 2023 aja Pak, dalam catatan PPAT itu Pak, sampai bergulir dana 500 triliun dari perjudian online. Ya, padahal judi jelas-jelas apa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana mau kita bisa terhindar dari itu Pak? Tinggal diklik doang kan? Ya nggak punya duit minjem online. Ujung-ujungnya godean dendanya daripada apa tuh? Daripada pokoknya. Nah ini yang memang tantangannya berat buat orang-orang yang ya hidup zaman sekarang ini. Walaupun dulu juga berat juga. Ya kayak Pak Haji Agus pasti berat. Ya. Tapi sekarang kita juga berat karena memang kondisinya yang kayak gitu. Makanya jangan pernah apa? Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita sandarkan semua, fahuwa hasbuh, dialah yang akan mencukupi kekurangan kita. Nah, para bapak dan sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk guru kita almarhum Bapak Haji Masudi. Ya, biar Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jadikan ini taman-taman surga. Dan kita yang masih hidup, insya Allah kalaupun mati dalam keadaan husnul. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.